Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa, berasal dari kota Kudus. Profesi saya sebagai tukang kayu spesial pembuat pendopo dan rumah adat Kudus. Di sini saya diundang oleh beliau Bapak Widarto untuk membuat sebuah pendopo yang berada di Manggar Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan pendopo yang berada di Manggar Baru ini punya Bapak Widarto. Selanjutnya, atas permintaan Bapak Widarto, biasanya saya membuat pendopo komponennya berasal dari kayu jati. Di sini Pak Wid mempunyai permintaan kayu yang saya juga agak asing, yaitu kayu ulin. Kayu ulin yang mempunyai karakter keras dan berat. Inilah pendopo yang saya bikin punya Pak Widarto ini. Akan saya jelaskan komponennya satu persatu. Mulai dari atap. Dan pendopo ini saya dirikan mulai tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan selesai tanggal 15 Maret 2015. Akan perkenalkan komponen daripada pendopo ini. Pertama adalah pasangan raja dan terletak pada ujung atas sendiri, berpasang dengan pasangan 9. Pasangan 9 yang dipandu dengan keracaknya menjulang ke bawah, yang kira-kira ada 31, diakhiri dengan bulusan cengger. Dan genteng sendiri diambil dari kota Jepara. Selanjutnya resplang ukir untuk penutup usuk, untuk pemanis pendopo ini. Selanjutnya kami akan memperkenalkan yang namanya komponen dari pracek. Ini pracek adalah untuk menentukan lebar panjangnya bangunan pendopo itu. Yang kita isi di sini ada 16 pracek. Fungsinya untuk menyangga blandar atas dari joglo dan membantu menopang untuk terasan, yang dibantu dengan yang namanya katong katek. Fungsinya katong katek untuk menyangga blandar teras ini. Dan masuk ke dalam kami perkenalkan. Dan pracek juga kami kasih umpak untuk pemanis. Selanjutnya ini joglonya, joglo pendopo khas Kudus. Akan kami perkenalkan komponennya juga, mulai dari soko guru namanya, yang berjumlah 4. Yang di bawah ada umpaknya. Fungsi umpak untuk sebagai ganjel sepatu. Naik ke atas kita lihat yang namanya sunduk yang berada di bawah sendiri.
untuk panjang dan pendek juga berjumlah 4. Fungsinya untuk mengunci joglo ini. Dan di atasnya lagi ada yang namanya peniteh atau cakep. Cakep panjang juga cakep pendek. Lalu dibagi 2 untuk menyekat yang namanya tumpang sari dalam, dikasih dengan yang namanya dodol peksi yang bentuknya seperti dada burung merpati. Dan tumpang dalam sendiri kami buat di sini genap 9 ganjil, dan kami tutup dengan lampanan. Di tengah lampanan kita kasih nanas sebagai filosofi lambang kemakmuran. Selanjutnya untuk tumpang sari luar kami bikin 5 ukuran standar untuk joglo. Tumpang sari 5 sap. Untuk tulang-tulangan kami perkenalkan yang biasanya pakai belandar pengangkat, kita ganti dengan belandar penyangga. Belandar penyangga fungsinya untuk membantu konstruksi daripada usuk agar tidak melengkung. Jumlah belandar penyangga di sini ada 8 yang kami letakkan pada sisi gimbal joglo ke belandar peracik. Lalu saya kasih belandar lendangan yang posisi berada pada as antara joglo dan belandar peracik, dan kami hubungkan kepada dudur 4 yang untuk membuat siku bangunan ini. Setelah itu kami pasang usuk. Pemasangan usuk ini dari atas usuk joglo sampai tengah sampai teras kita pasang lurus dan siku. Setelah usuk kami pasang lampu siring, dan di atas lampu siring sebagai plafon kita pasang reng, kemudian genteng tadi, dan terakhirlah kami finishing dengan mowilek khas kuno sehingga nampak karismatik dan agak bangunan ini kayak bangunan sudah lama. Selanjutnya kami juga akan memperkenalkan gebyok kudusan. Akan kami perkenalkan komponennya juga. Pertama, mulai dari sampar banyu, yaitu sebagai alas gebyok. Dan ini ceplok sampar banyu, kebalikan ceplok dari belandar atas. Kemudian ini soko ulir. Soko ulir ini bentuknya kayak besusulan, juga identik dengan tahunan, gadungan, juga kerangan. Dan ini juga namanya panan. Ke atas ada sepatunan, dan kita ke tengah untuk identitas gebyok adalah lengkungnya ini.
Kalau yang berbentuk lurus namanya gedongan. Dan ini gedok 4 meter, jadi berpanel di sisi 3 panel. Di lengkung ini ada yang namanya sayapan kanan kiri, disambung sayapan kanan dan kiri. Untuk ornamen diisi dengan yang namanya klewer. Ini klewer lengkung, mengikuti jalur lengkungnya, dan juga dikasih identitas nanas juga yang sebagai lambang kemakmuran. Yang untuk di panel juga dikasih klewer yang lurus. Selanjutnya disunduk dengan yang namanya tekel, jadinya tekel klewer. Untuk pintu, ini pintu khas Kudusan, dimana dia punya lebar 120 cm kira-kira, berjumlah 2 namanya kuku tarung yang identik dengan paku jalurnya ini di atas profil dan di bawah profil dengan khas tarikan yang terbuat dari kuningan. Dan kita lihat juga panel. Jenis panel ini adalah ukiran panel 3 dimensi. Ini panel atas, panel bawah, ini sabukan. Dan ini namanya alisan, dia menonjol sebagai hidungnya panel. Dan ini bintangan, dirangkai dengan ram, setelah itu dijadikan satu yang namanya panelan. Ciri khas daripada ukiran 3 dimensi adalah kerowokan, dan di belakangnya bergagang. Kita lihat di belakang.